Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun jenengan berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, dimudahkan ataupun apa yang menjadi harapan tercapai, amin. Baik, di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Om Langit Senja. Dengan pertanyaannya, mau tanya Om Agus, jantan udah belajar ngedobel, bagusnya diapain ya Om? Soalnya sekarang saya koloni beda sangkar, tapi si player saya juga kasih untulan. Tiap hari saya petal dari koloni dan untulannya. Ngeselah gigit-gigit teruji terus bunyi, keluar 2-3 kali dalam sejam. Kira-kira prosesnya kelanjutannya seperti gimana ya Om? Baik, terima kasih Om Langit Senja. Lebih baik kalau kondisi seperti itu fokusin berdua satu ruangan Om sama untulannya. Untuk rawatannya kembali ke jenengan yang ngeraba. Misalkan jenengan dengan seperti itu tetap dievaluasi, coba dipertahankan dia di rajin bunyinya, yaitu dengan cabut pasang. Ketika dicabut pasang sudah rajin bunyi, terusin dulu Om. Kapan waktunya masuk kandang kotak? Kalau masuk kandang kotak tetap dari jenengan evaluasi, tetap jenengan coba. Yang penting jenengan meraba dulu, melihat karakter lobetin jenengan. Ketika di kandang kapsul sudah enak cabut pasang, syukur-syukur jenengan coba persiapan kegantangan. Karena kalau dengan kondisi ditempel-tempel dengan yang lainnya, takutnya si betina naksir dengan yang lainnya, nanti galakin jantannya, itu yang ditakutkan. Meskipun efeknya juga bagus ketika sudah diuntul, ditempel-tempel itu juga bagus, yang pastinya lobet itu tidak kepo dan lebih nagen. Tetapi untuk step berikutnya lebih baik di ruangan sendiri Om, fokusin berdua dulu dengan rawatan yang seperti tadi saya sampaikan. Kalau untuk proses pakan, proses mandi itu dari jenengan yang meraba, enaknya seperti apa gitu ya. Semoga bisa dipahami. Seperti halnya lobet saya waktu itu juga pernah seperti itu, tetapi lobet saya berikan pasangan paut betina karena saya waktu itu memang jagain dari takutnya ngedropnya si jantan, saya berikan di kandang kotak. Tetapi proses dan untuk rawatan hariannya sudah pernah saya share di video-video sebelumnya. Jadi buat jenengan lebih baik yang seperti tadi, fokusin berdua, syukur-syukur bisa untuk kegantangan gitu. Nah misalkan jenengan untuk pertama kalinya kegantangan tidak jalan, tidak masalah Om. Perkembangan lobet di sini ketika jenengan rajin kegantangan itu akan lebih bagus. Sepulang dari lomba pasti lebih bagus gitu ya Om. Dan buat teman-teman yang kemarin pernah menanyakan, Om Agus kenapa lobet jantan yang rajin bunyi, bahkan sudah gacor betinanya cenderung diem dan tidak seperti tidak semangat untuk hidup. Sebenarnya kalau kondisi seperti itu dari lobet jantan itu berpengaruh dari bocornya jantan. Dalam keadaan seperti itu pasti betinanya birahi, tetapi ada juga teknik memberikan untulan paut betina di usia 3 bulan ataupun yang pasti masih paut Om. Kondisi seperti itu biasanya si paut itu cenderung diem dan jantannya masih tetap mau bunyi. Tetapi dengan teknik memberikan paut betina ini sudah pernah saya share, yang penting si jantan itu tetap birahi ataupun naksir ke paut itu, meskipun paut itu belum tahu apa-apa, hanya diam saja. Kondisi di sini ada juga yang menanyakan, Om Agus pakan lobet jantan yang buat naikin birahi apa? Sebenarnya dari pakan itu juga faktor penunjang. Dengan teknik memberikan pasangan seperti itu pun juga mendongkrak birahinya. Dan buat teman-teman di sini saya minta maaf, bukannya saya untuk mendikte ataupun harus seperti ini. Jadi yang selama saya share ini adalah pemahaman-pemahaman dari teman-teman bisa meraba dari lobet masing-masing itu seperti apa. Tetapi ada poin-poin yang sama tetap, yaitu dengan proses penggacoran. Proses penggacoran banyak cara, ada yang di single, ada yang sistem rendeng, ada yang di sekat-sekat. Ada juga yang menanyakan, Om Agus lebih baik lobet itu direndeng dulu ataupun di single. Itu kembali lagi ke lobet masing-masing Om. Biasanya lebih enak di single dulu baru di rendeng. Tetapi ada juga lobet yang di single pun jarang bunyi, tetapi harus dikumpulin lama dulu, dibikin galau dulu,
Kalau sudah lama dikumpulin ataupun sistem tempel ini baru pisah satu persatu. Nanti ketika sudah bunyi tempel lagi, diulangi 3 hari sekali, ataupun agak lama nanti pisah lagi. Ketika sudah seperti itu bisa di single lagi, meskipun waktu di single itu nadanya factor masih ada nyepitnya. Jadi semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman misalkan ada yang kemarin menanyakan, Om bagaimana kalau saya cuma punya satu? Tidak masalah Om, yang penting ketika jenengan punya satu, carikan tempat dia yang mapan, dia yang nyaman. Ketika jenengan pantau dia mau bunyi ataupun belajar bunyi, syukur-syukur nanti akan bertahap, dia akan nguasain satu tempat, nguasain daerah teritori dia, lama-lama rajin bunyi. Yang penting mapanin dulu. Kalau untuk masalah mandi sama pakan lebih baik, kalau saya pribadi ya Om, kalau saya pribadi tetap tidak saya otak-atik dulu Om, saya carikan dia tempat yang mapan kalau satu. Nanti ketika sudah dia mulai belajar bunyi ataupun sudah mulai rajin bunyi, tetap mainnya tarik ulur. Tarik ulur fungsinya apa Om? Untuk mainin birahi dia. Jadi ketika dia sudah rajin bunyi, cobalah sistem tempel dulu, ataupun jenengan kasih untulan yang ketika birahinya dia naik, yaitu dengan betina paut. Yang pastinya kalau kondisi single sudah rajin bunyi, lebih baik sistem tempel dulu, itu sudah bisa untuk jalan kegantangan gitu ya Om. Jadi di sini saya terima kasih sekali untuk supportnya, untuk semangatnya, dan untuk selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan saya akan berusaha menyampaikan informasi-informasi. Intinya sama-sama belajar Om, hanya sekedar sharing, dan semoga bermanfaat. Di sini saya tidak maksud untuk mendikte ataupun menggurui, sama-sama belajar. Intinya di situ Om, menjalin silaturahmi. Dan kalau untuk teknik, saya mau menambahin untuk teknik kapan waktunya dijodohkan, kapan waktunya masuk di kandang ternak. Yang penting sih poin pertamanya tetap proses penggacoran. Tetapi setelah proses penggacoran ini ada juga poin-poin lobet bahan yang agak susah ataupun cepat. Ketika kita proses penggacoran, mungkin dari teman-teman saya yakin pasti sudah banyak yang bisa. Ini lobet yang kita gacorkan seperti apa, nadanya seperti apa. Kalau belum nada kering ataupun lobet itu nadanya datar, itu masih lama banget Om. Makanya di sini kalau pemilihan materi itu kadang-kadang jackpot juga ketika kita beli dari Om Yokan ataupun dari ternakan. Setelah kita proses penggacoran dengan di single ataupun sistem rendeng, ketika dipetal itu yang terjadi seperti apa. Lobet itu terjadi nadanya datar, nadanya kering, meskipun dari durasi pendek tidak masalah di situ ya Om. Baik, terima kasih buat teman-teman semua, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.